ada muncul hari ini, yaitu kata percaya. Dikatakan demikian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan kemudian itu diulang lagi pada bagian terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bacaan Injil hari ini menemukan apa itu visi Yesus. Kalau dalam program kerja, DPH Lain apa, atau mungkin di perusahaan, visinya yang tertulis dalam Injil hari ini. Begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tidak binasa? Jawabannya jelas, percaya. Tapi bapak saya pernah berdebat dengan seorang katekis di lingkungan. Mana yang diselamatkan, yang dibaptis atau yang dibaptis yang percaya atau yang berbuat baik? Katekis ini mengatakan, jelas yang percaya, ini dasar kitab suci. Bapak saya mengatakan, yang berbuat baik. Apa artinya kamu dibaptis, tapi kamu mengorbankan orang lain? Berdebatlah mereka. Kesimpulannya apa? Yang percaya pasti juga akan berbuat baik. Harusnya begitu. Maka kalau hari ini kita merayakan pesta pengundian salib, kita melihat bagaimana jejak-jejak salib itu menyelamatkan. Dalam bacaan pertama ada dalam perjalanan kisah bangsa Israel. Di kota Roma itu ada gereja namanya Santa Croce di Yerusalem. Santa artinya kudus, Croce artinya salib, di Yerusalem artinya di Yerusalem. Mengapa ada adverb di Yerusalem? Karena fondasi gereja itu salah satunya diambil dari Bukit Kalvari di Yerusalem. Apa keistimewaan gereja itu? Setelah orang Kristen berhenti dikejar-kejar dan keluar Edikt Milan tahun 313 oleh Kaisar Konstantinus, Ibu Konstantinus namanya siapa? Helena, yang menjadi Santa Helena, itu ingin mencari di mana salib Tuhan itu berada untuk dibawa ke Roma supaya menjadi pusat orang berdoa. Maka pergilah dia ke Yerusalem, Santa Helena. Ditemukan sebuah gua yang isinya banyak sekali salib. Di ajudan-ajudannya, zaman itu belum ada pesawat, belum ada alat berat, maka semua salib itu dibentangkan satu persatu. Dan Helena berpikir bagaimana menemukan salib Tuhan di antara sebagian banyak salib di sini. Apa yang dia lakukan? Dia membawa seorang lumpuh dan minta orang lumpuh itu untuk menyentuh setiap salib. Dia percaya, kata kuncinya percaya, di mana orang itu disembuhkan, itulah salib Tuhan. Apa yang terjadi? Dan pada satu titik orang lumpuh itu menyentuh salib salah satunya dan orang itu berjalan lagi. Karena apa? Karena dia percaya. Potongan salib itu dibawa ke Roma. Bukan hanya potongan salibnya, pakunya juga ada di sana, mahkota dari Tuhan juga ada di sana. Sampai satu titik kita melihat bahwa salib dalam bacaan kedua dikatakan adalah memang tanda pengosongan diri. Anda Allah menjadi seorang hamba serendah-rendahnya. Gak masuk di logika kadang-kadang, maka kita berdebat dengan teman-teman lain, gak apa-apa. Itulah tanda keimanan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, sejauh mana kita percaya? Kita percaya Yesus yang bangkit, percaya. Kita percaya Yesus lahir ke dunia, percaya. Tapi percayakah kita kalau doa kita tidak dikabulkan, kita masih percaya kepada Tuhan? Percayakah kita kalau hidup kita banyak menderita, kita masih percaya kepada Tuhan? Percayakah kita di
Di tengah mungkin situasi lingkungan atau keluarga kita yang tidak baik-baik saja, kita masih percaya dan berharap kepada Dia. Itulah tantangannya. Disitulah kita bukan lagi percaya, tapi berpasrah kepada Tuhan. Maka ibu bapak dan teman-temanku semuanya, pada pesta kemuliaan salib ini, bukan patungnya, bukan korpusnya yang dimuliakan, tapi Tuhan sendiri yang kita muliakan untuk lebih merajam dalam hidup kita. Anda ingat, mari percayalah dalam masa-masa sulit, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, lagunya DJ, percayalah hanya dirimu paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan artikan kecewamu. Kasih yakinlah hanya Aku yang paling memahami besar arti kejujuran ini, indah selalu bagimu kasih. Coba kita perspektif lagi. Apa dua kata yang paling sering muncul dalam bait tadi? Yang pertama, percaya. Yang kedua, kasih. Kalau DJ bisa merefleksikan dengan sedemikian indah, percaya dan kasih, mengapa kita, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, pribadi-pribadi yang sudah dicurahkan Roh Kudus, tidak percaya akan kasih itu? Selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menemukan jejak-jejak Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus mencintai dan memberkati